Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nuryanto. Kali ini saya akan menjelaskan hasil praktek yang telah saya lakukan sesuai dengan perintah-perintah yang ada pada tugas nomor 1. Pertama, CD. CD ini fungsinya untuk berpindah direktori. Jadi misalnya saya mau melihat direktori yang aktif yang ada di ada data, ebook dan lain sebagainya. Sekarang saya mau pindah ke data, berarti CD data enter, maka sekarang sudah berada di data. Untuk mengecek kita ketik dir, maka akan muncul isinya apa saja. Untuk kembali ke E lagi, CD titik-titik. Lalu perintah CLS. CLS itu fungsinya untuk menghapus tampilan yang ada, misalnya di enter ini CLS. Nah, dia kosong. CLS tanda tanya. Nah, ini untuk menampilkan manual atau opsi tambahan yang diperintahkan. Nah, fungsinya clear the screen. Lalu dir itu apa? Dir itu untuk menampilkan direktori. Tapi kalau dir tanda tanya, nah itu menampilkan cara melihat daftar file dalam folder. Nah, ini ada perintah-perintahnya nih. Ada display file with specified attribute. Nah, tinggal kebutuhannya apa saja. Continue. Sekarang perintah kedua, IP config. Clear dulu ya biar bersih. IP config itu untuk menampilkan informasi dasar IP address. Contohnya IP config. Nah, ini muncul di sini saya ada Ethernet, ada WiFi, ada Bluetooth. Jadi akan muncul semua. Ini IP-nya, IP address-nya. Ada IPv6. Lalu IP config all itu apa? IP config all menampilkan lengkap termasuk MAC dan DNS servernya. Nah, ini ada muncul sangat banyak. Nah, data detailnya lebih banyak. Physical address-nya, DHCP, yes, auto, IPv6, temporary, IP dan lain sebagainya. Lalu IP config tanda tanya, IP config. Nah, ini sama, ini untuk menampilkan daftar bantuan parameter itu kita bisa menggunakan apa saja. IP config. Nah, ini all, release 6, renew, flash. Nah, ini lengkap sampai dengan isinya untuk apa, fungsinya untuk apa, keterangannya lengkap di sini. Lalu CLS dulu. IP config release. Nah, ini saya tidak bisa menggunakan karena kamera saya terkoneksi menggunakan WiFi. Kalau saya release, nah release the IP4, maka nanti IP saya hilang, kamera saya tidak bisa terkoneksi dan videonya nanti gagal. Lalu IP config renew itu untuk memperbarui IP dari DNS, dia meminta ulang. Itu juga saya tidak bisa praktekkan karena nanti akan mengganggu koneksi kamera. Nah, sekarang kalau IP config display DNS, nah ini saya bisa tampilkan. Nah, ini ada banyak sekali. Ada ini nggak usah dibahas. Ini, nah, Prod, Hotel, Kaizen, Nvidia. Karena saya mau kesini berarti IP-nya ada di sini. Kalau install program biasanya akan muncul tuh di recordnya di host. Lalu flash DNS itu untuk menghapus cache. IP config flash DNS untuk menghapus cache DNS. Nah, untuk menyegarkan ini juga saya tidak gunakan karena nanti akan memperlambat karena cacenya hilang semua. Untuk mendaftarkan ulang itu IP config register DNS. Nah, ini harus menggunakan administrator. Fungsinya untuk mendaftarkan ulang DNS secara manual. Tapi tidak saya jalankan karena nanti DNS yang sudah saya daftarkan ada masalah. Lalu sekarang yang bisa saya praktekkan menggunakan ping. Ping ini untuk menguji koneksi. Misalnya saya ping
ping google.com. Nah, dia akan mereplay 25 ms. Ping detik.com. Nah, kalau mau jalan terus ping t google.com. Nah, dia nggak berhenti untuk mengetikkannya, pakai Ctrl C 2 kali. Selanjutnya netstat. Netstat itu apa? Netstat itu untuk menampilkan statistik koneksi aktif dan port yang sedang terbuka. Nah, ini yang terkoneksi mana saja nih? Nah, ada API 2. Nah, ini koneksi lagi. Muncul ini lokal. Ini alamat router IP 18.2, ini komputer sebelah yang sedang aktif. Coba kalau saya buka halaman lain, nah, tidak muncul. Lalu tracer itu fungsinya untuk melacak jalur paket. Nah, ini lompatannya kemana? Saya pakai tracernya detik.com saja biar lebih cepat. Kalau tracer ke yang lain nanti lama. Detik.com IP-nya ini 203 untuk masuk ke sana, berarti harus masuk ke gateway-nya router. Gateway-nya router 192.168.18.1. Kurang dari 1 milisecond. Lompat lagi ke mana ini? Tunggu dulu bentar. Lama. Kalau lama, itu tracer ke google.com. Wah, nih Google responnya cepat. Lama juga. Saya tambahkan CMD baru, window capture 2. CMD. Nah, kalau yang ini saya coba tracer ke detik lagi. Atau mungkin sedang lemot. Ini yang ini saya tutup, saya gedekan ini apa bahasa Inggris? Saya perbesar, gedekan. Kamera saya hilang, pindah layar bawah. Nah, muncul. Lompat 4 kali, IP-nya baru sampai sini. Nah, ini di skip aja, nanti waktunya kelamaan. Nah, ini responnya lama. Lalu pad ping ini sampai gabungan dari ping dan tracer untuk mengecek statistiknya, latency, paket loss. Coba detik.com lagi atau google.com .co.id Indonesia. Nah, my desk ini komputer, lompat ke sini, ini nggak ada respon, lama.
karena lama saya skip lagi, waktunya nanti lebih lama dari 15 menit. Langsung saja ke NS lookup. NS lookup itu apa? Developer nggak tahu. Jadi NS lookup google.co.id. Ini IP-nya. Misalnya elearning.ut.ac.id. Nah, ini alamatnya, ketawa IP-nya. Lalu NetSH, utilitas untuk mengubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan. NetSH ini kita bisa pakai tanda tanya. NetSH nambah apa? Tambah firewall, misalnya. Nah, ini untuk pengaturannya. Nah, ini WinToket, VLAN, trace untuk set. Root untuk menampilkan atau memodifikasi routing tabel pada komputer. Fungsinya untuk coba ketik root. Nah, ini muncul. Kita kalau lupa tinggal baca ini saja, sudah nongol semua. Manipulate network routing tables. Menambah, mengubah, atau menghapus entry tabel. Lalu ada lagi net. Nah, net config file, mengelola akun pengguna, sharing, dan layanan lainnya. Untuk misalnya sharing folder dengan komputer yang lainnya dan lain-lain. Oke, itu saja laporan dari praktek kali ini. Terima kasih.